Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Ajeng Asrid Dwi Kencana dari kelas AKS 5A. Di sini saya akan mereview jurnal sebagai tugas akhir mata kuliah akuntansi manajemen. Kira-kira apa sih judulnya? Ini dia. Judulnya adalah Environmental Management Accounting in Local Government, a Case of Waste Management, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Akuntansi Pengelolaan Lingkungan di Pemerintah Daerah, studi kasus pada pengelolaan sampah atau limbah. Untuk jurnalnya sendiri dipublish pada tahun 2011. Dan link jurnalnya dapat teman-teman unduh di describe video di bawah ini atau dalam slide video saat ini. Kemudian untuk jurnal ini ternyata penyusunannya itu dilatar belakangi oleh adanya laporan dari Departemen Lingkungan dan Konservatif di New South Wales yang menunjukkan bahwa meskipun penilaian biaya sebenarnya dari layanan limbah merupakan elemen keadilan yang bermanfaat bagi masyarakat lokal dalam jangka panjang, pungutan yang digunakan dalam pengelolaan sampah pemerintah daerah saat ini ternyata belum sepenuhnya mencerminkan biaya tersebut. Sebagaimana dicatat dalam laporan kondisi lingkungan, data tentang timbunan sampah di Australia itu tidak merata. Kemudian sifat penghitungan sampah yang relatif tidak tepat dan kesenjangan data yang signifikan dapat membuat perbandingan sulit. Kurangnya informasi akuntansi semacam itu telah menghambat akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan limbah dan daur ulang. Oleh karena itu, tampaknya tepat untuk mempertanyakan praktik akuntansi saat ini untuk pengelolaan limbah dan daur ulang di pemerintah daerah dan menyelidiki kemungkinan alasan untuk mengidentifikasi informasi biaya dan dampak penuh untuk pengelolaan limbah. Studi sebelumnya itu belum memberikan banyak wawasan tentang masalah ini sih. Kemudian, oleh karena itu, penelitian ini dimotivasi oleh masalah dalam penghitungan sampah dan gap pada literatur sebelumnya. Kemudian dukungan dari Department of Environment and Climate Change dan Local Government Association di New South Wales, Australia. Penelitian ini menggunakan kasus metode studi untuk mengeksplorasi praktik akuntansi manajemen lingkungan saat ini untuk pengelolaan limbah di 12 pemerintah daerah New South Wales. Selain itu, jurnal ini juga mengupas kemungkinan penjelasan dan motivasi penggunaan informasi akuntansi pengelolaan lingkungan untuk pengelolaan sampah. Selanjutnya, itu ada landasan teori. Nah, pada landasan teori di jurnal ini, peneliti mengacu pada teori kelembagaan dan teori kontingensi, di mana lebih condong ke teori kelembagaan sih, karena menurut Van der Ven itu teori kelembagaan ini dapat berguna untuk menjelaskan motivasi mengadopsi akuntansi manajemen lingkungan. Hal ini sejalan tentunya dengan apa yang ingin diteliti oleh sang peneliti. Namun teori kontingensi ini juga baik, hanya saja teori ini terlalu berfokus pada efisiensi dan organisasi teknis sehingga belum banyak yang menggunakannya. Hanya saja peneliti mencoba untuk memadupadankan kedua teori tersebut. Oke, selanjutnya itu ada metode penelitian. Dalam jurnal kali ini, peneliti menggunakan metode wawancara untuk pengumpulan datanya. Nah, untuk mengetahui tingkat akuntansi pengelolaan lingkungan dalam pengelolaan limbah pemerintah daerah, peneliti mempunyai dua pertanyaan utama yang dirancang. Pertama, untuk mengungkapkan berapa banyak informasi akuntansi pengelolaan lingkungan yang digunakan untuk pengelolaan limbah di setiap dewan. Dan yang kedua itu untuk menemukan motivasi penggunaan informasi akuntansi pengelolaan lingkungan dalam pengelolaan limbah, serta menggunakan analisis manifest. Jadi jurnal ini menggunakan analisis manifest ya teman-teman untuk mengidentifikasi tema eksplisit dari data tekstual. Nah, analisis manifestnya ini melibatkan dua prosedur. Yang pertama itu mencatat keberadaan konsep dan faktor dalam setiap transkrip wawancara, serta menghitung frekuensi munculnya konsep dan tema. Objek penelitian dan datanya sendiri adalah
Objek penelitian ini meneliti terkait kasus pengelolaan limbah di sejumlah 12 pemerintah daerah di New South Wales, Australia. Kemudian untuk pengumpulan datanya sendiri itu diperoleh melalui hasil wawancara dari sejumlah informan yang umumnya memegang posisi sebagai manajer layanan lingkungan atau layanan limbah. Kemudian hasilnya ditranskrip oleh peneliti. Dan yang ditunggu-tunggu yaitu hasil penelitiannya. Dari jurnal ini hasil penelitian cukup bagus, di mana hasil penelitiannya itu bertentangan dengan penelitian sebelumnya. Studi ini menemukan bahwa di pemerintah daerah yang diselidiki semakin banyak gitu loh informasi akuntansi pengelolaan lingkungan yang tersedia. Studi kasus menemukan dua motivasi utama yang mendorong pengembangan akuntansi pengelolaan lingkungan di pemerintah daerah. Yang pertama itu pengaruh struktural sosial, seperti tekanan peraturan dari badan pengatur lingkungan yang berbeda, kemudian ekspektasi lingkungan di masyarakat lokal, dan tekanan dari Dewan Sejawat. Dan yang kedua, itu pengaruh kontekstual organisasi yang mencerminkan kebutuhan situasional dalam konteks organisasi, seperti operasi dan desain layanan limbah yang kompleks, perubahan dan ketidakpastian dalam pengelolaan limbah, dan daur ulang, kemudian posisi strategis Dewan untuk pengelolaan limbah. Implikasinya sendiri itu menunjukkan bahwa teori kelembagaan dari teori kontingensi memberikan penjelasan yang berbeda, tetapi saling melengkapi untuk pengembangan akuntansi pengelolaan lingkungan dalam pengelolaan limbah. Meskipun studi lingkungannya sebelumnya itu sangat mendukung teori berbasis sistem sosial seperti teori kelembagaan untuk menjelaskan perubahan lingkungan dalam organisasi, dinamika kontekstual organisasi tampaknya sama pentingnya. Keterbatasan dari jurnal ini ialah hanya meneliti seputar kasus akuntansi pengelolaan limbah di 12 pemerintah daerah New South Wales, Australia. Kemudian mencari seberapa banyak informasi akuntansi pengelolaan lingkungan yang digunakan untuk pengelolaan limbah di setiap dewan dan menemukan motivasi penggunaan informasi akuntansi pengelolaan lingkungan dalam pengelolaan limbah. Nah, demikian review jurnal dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.